Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya, apalagi kalau bukan VTube. Bagi Anda yang bosan atau nggak suka, gampang saja, nggak usah nonton, gitu aja kok repot. Oke? Bagi Anda yang masih tertarik, ya silakan nonton. Gampang kan? Nggak usah dipolemikkan. Oke? Kalau Anda bilang, Pak, memangnya nggak ada bahan lagi, VTube lagi. Lah, kok Anda nggak marah sama itu para leader VTube yang setiap hari membahas VTube? Kenapa mereka boleh, saya nggak boleh? Udahlah, jangan kampungan kalau bikin komen, oke? Yang mutu gitu kalau bikin komen di channel saya. Oke. Kali ini saya akan membahas ada beberapa komen yang entah kenapa tiba-tiba saya terkesan juga. Ada, kalau nggak salah ada 2 atau 3 komen. Wah, Bapak ini cocok ini jadi godfather-nya para VTube hater. Masa? Saya bilang, iya, Bapak cocok jadi gembongnya gitu ya. Godfather of VTube haters katanya. Oh, oke, terima kasih. Jadi saya teringat seorang maestro yang namanya Didi Kempot, almarhum. Saya penggemar lagu-lagu Didi Kempot. Walaupun saya bukan termasuk golongan ABG atau mereka yang sedang patah hati, tapi lagu-lagunya Didi Kempot itu sangat menginspirasi menurut saya. Oke, jadi tidak perlu menjadi orang yang patah hati untuk menyukai lagu-lagu Didi Kempot campur sari. Nah, begitu juga orang-orang yang menyukai konten saya dan video-video saya. Oke, sekarang mari kita lihat dulu salah satu dari video saya yang saat video ini saya buat, ini menduduki peringkat pertama dari segi jumlah penontonnya. Kita lihat di sini. Oke. Di sini di video saya ini pada saat rekaman ini dibuat, penontonnya tercatat 789.105 orang. Pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Siapa leader VTube yang paling top yang bisa mengalahkan jumlah viewer konten saya ini? Saya kasih tahu ya siapa. Tidak ada. Oke. Jadi bukti atau fakta menyatakan lebih banyak orang yang menyukai video saya ketimbang video-video para leader VTube. Atau dengan kata lain, pencerahan-pencerahan yang saya berikan lebih banyak diterima ketimbang pembodohan-pembodohan yang diberikan oleh para leader VTube. Padahal, ntar saya kasih lihat buktinya. Ketika para leader VTube ini mencoba membodohi para calon bebek dungu atau yang sudah jadi bebek dungu, itu pun masih perlu mencatut nama saya. Bagaimana Pak maksudnya mencatut? Sebentar, saya akan kasih lihat buktinya. Intinya begini. Setiap kali mereka membahas mengenai VTube, leader-leader ini contohnya, saya ambil contoh 2 leader lah, yang menurut saya paling norak. Anda kayaknya juga pasti setuju dah, ya kan? Kalau leader lain, saya tahu juga banyak lah pokoknya leader yang tidak suka sama saya, tapi 2 ini yang paling norak. Nah, lucunya 2 leader ini, penonton dari kontennya itu menanjak ketika dia taruh nama saya di judul ataupun di hashtag. Sekali lagi, penonton videonya akan melonjak ketika dia taruh nama saya atau dia taruh nama saya sebagai hashtag. Oke, Anda lihat contohnya ini satu dari Edward Farolan. Oke, ketika dia taruh nama saya sebagai hashtag, coba lihat berapa jumlah penontonnya. Ini saya capture
pada saat rekaman ini dibuat. Itu ada lumayan 1021 orang yang nonton. Oke, karena dia taruh nama saya sebagai hashtag di video dia. Oke, kemudian kita lihat lagi videonya. Yang dia taruh nama saya sebagai hashtag. Berapa di situ Anda lihat jumlah penontonnya? Lumayan, 1917 penonton. Artinya nama saya menjual. Loh, Bapak jangan sombong. Memang gara-gara nama Bapak itu penontonnya bisa 1000 lebih. Oh iya, saya kasih lihat ya buktinya ya. Lihat yang ini. Oke, berapa penontonnya ketika dia tidak sebut nama saya? Cuman 319 orang. Bahkan videonya yang sempat diturunkan gara-gara laporan saya, itu ada yang puluhan ribu yang nonton. Ada puluhan ribu. Nah, gara-gara diturunkan, income dia dari iklan itu hilang, dilempar ke saya. Saya sih bukan bermaksud mengambil uang dia, itu keputusan dari YouTube. Oke. Artinya nama saya lebih menjual ketimbang nama dia. Jadi dia jualan nama saya. Karena orang waktu search di YouTube banyak yang men-search atau mencari nama saya, Chandra Teja, dia tahu. Nah, ini licik. Ya tapi biarin aja. Artinya dia mendapatkan ngalap, mengharapkan berkat atau mengalap berkah dari nama saya, nggak apa-apa lah, apa-apa. Tapi di sini membuktikan bahwa kalau tanpa menyebut nama saya, sedikit penontonnya. Kemudian yang kedua, yang tengil ya, yang Dema ini, ya. Kita lihat ketika dia sebut nama saya sebagai hashtag, berapa itu penontonnya? Ada 13.413 orang. Penontonnya. Dia sebut nama saya di hashtag. Oke. Lihat lagi sini, satu lagi videonya yang dia sebut nama saya di hashtagnya. Berapa yang nonton? 4.878 saat video ini dibuat ya. Kalau beberapa hari kemudian ya pasti akan berubah. Kita lihat ketika dia membuat konten tanpa yang tentang VTube juga tanpa menyebut nama saya. Berapa? 1235. Artinya dia tahu nama saya menjual secara komersial. Harusnya dia bayar royalti ke saya tuh karena sebut-sebut nama saya. Saya pernah nggak buat konten menyebut-nyebut nama leader di judul konten saya? Tidak pernah. Haram. Buat saya itu haram. Kenapa? Satu, ngotor-ngotorin judul dari video saya. Kedua, nama mereka tidak menjual. Kalaupun nama mereka menjual, tidak akan saya sebut. Tidak akan. Haram. Sedangkan mereka nggak ada malunya. Dia tahu nama saya menjual. Dia pakailah nama saya di judul-judul videonya. Jadi dengan kata lain, tadi yang saya dikasih sebutan yang lucu juga ya. Ya saya setuju aja deh. Bahwa saya adalah Godfather of VTube hater. Oke, ternyata diamini juga sama leader-leader ini. Dia tahu nih, ini hater yang paling banyak pengikutnya dan menjual. Artinya, secara tidak sadar di alam bawah sadar dia tuh menyembah saya. Loh, Bapak jangan gitu. Iya, dengan mencantumkan nama saya di judul-judul video dia dan hashtag dari nama saya di video dia tuh sudah menyembah saya. Dengan kata lain sama sebenarnya di alam bawah sadar dia mengakui saya sebagai Godfather of VTube hater. Ya, nggak mau mengakui, ya terserah. Ini bahasa psikologis gitu, oke? Ya, makanya tadi video saya tayangkan sekali lagi deh, ya. Saya nggak pernah sebut nama siapapun. Itu 789.105 orang yang nonton tanpa menyebut satupun nama leader dari VTube. Lah tapi Bapak sebut-sebut nama VTube. Lah iyalah, orang saya membahas VTube pasti harus disebut lah. Loh, coba kalau Bapak nggak sebut VTube, pasti kecil yang nontonnya. Lah orang saya bahas VTube, ya pastilah harus saya sebut VTube-nya. Terlepas dari misalkan kalau saya bahas konten aplikasi penghasil uang lain tidak sebanyak VTube,
itu bukan masalah, tetapi tetap lebih tinggi daripada para leader VTube yang mengupload konten VTube itu sendiri. Coba ceklah konten-konten saya yang tidak membahas VTube, ya, tetap tinggi kok. Bisa 5.000, bisa 20.000. Tidak tergantung sama VTube. Memang relatif kalau saya membahas VTube sedikit lebih tinggi. Oke? Oke lah, jangan norak lah. Oke? Nah, kemudian mereka merasa perlu menumbangkan channel saya. Saya pernah bahas kan di video saya sebelumnya. Mereka mengajak 10 juta member VTube pada saat itu. Ya, kira-kira sebulan yang lalu. Sekarang kan mereka mengklaim sudah 15 juta ya. Pada waktu itu sebulan yang lalu baru katanya 10 juta. Wah, katanya dalam waktu sebulan nambah 5 juta. Terserah deh. Pada saat mereka posisi 10 juta katanya, mereka membuat pengumuman di grup-grup di media sosial, di grup-grup WhatsApp, Telegram, dan lain-lain untuk menyerang channel saya. Laporkan ke YouTube supaya tumbang. Itu ada satu penyanyi yang gak laku itu, yang main di money game manapun. Ada di YouTube, di VTube lah, di Batu Vulkanik lah, di Go Champion lah, di semua money game Ponzi dia main. Ya, dengan sesumbarnya dalam waktu beberapa jam atau paling lama 2 hari akan menumbangkan channel saya. Sampai sekarang nggak tumbang-tumbang. Malah dia sendiri yang kayak kutu loncat gitu ya. Dari VTube ke Batu Vulkanik, ke Go Champion, JAA Lifestyle, dan semuanya. Oke? Artinya apa? Nggak mampu mereka menumbangkan The Godfather. Ya, tapi this Godfather hanya sekali lapor 14 video leader dan pemain VTube tumbang. Satu orang Godfather aja cukup. Artinya YouTube pun mengakui inilah The Godfather yang sesungguhnya. Oke? Jadi saya senang juga sebenarnya dikasih sebutan The Godfather of VTube Hater. Dan saya terima kasih. Ya udahlah, saya terimalah. Jadi Anda mau apa kalau saya terima gelar The Godfather? Ya urusan saya lah, ya. Biar Anda semakin kesel gitu. Nah, bikin lagi lah video review tentang The Godfather ini. Saya tunggu. Pastilah dibuat nih reviewnya, video tentang The Godfather. Pasti. Karena mereka tahu setiap kali saya bikin konten, kalau di review, mereka dapat tontonan. Ditonton sama orang. Kenapa? Ya menjual nama saya. Berarti dia tahu saya The Godfather-nya. Dia follower. Nggak ada apa-apanya. Ya. Masa leader VTube bikin konten tentang VTube, penontonnya lebih sedikit dari saya yang tidak main VTube. Kan blow on itu, blow on. Ya. Jadi pesan saya, ternyata di luar sana masih lebih banyak orang yang cerdas ketimbang jumlah bebek dungu. Jelas, kalau jumlah bebek dungu yang takluk gitu ya, yang submit, yang mau mendengarkan wejangan-wejangan dari para leadernya, pasti channel leader-leader VTube, viewernya, subscribernya jauh di atas saya. Bahkan ada beberapa leader VTube yang sudah eksis duluan di YouTube ketimbang saya. Sekarang Anda boleh cek, bukan bermaksud menyombongkan diri, subscribernya semua rata-rata di bawah saya. Artinya, orang lebih mendengarkan channel saya ketimbang channel abal-abal, channel tipu-tipu, channel dungu-dunguan gitu. Ya. Ya, kalau Anda masih mau didungu-dungui oleh para leader ini, monggo. Tapi ternyata banyak yang cerdas. Jadi, pesan saya adalah satu, terima kasih atas ya sebenarnya bercandaan menyebut saya sebagai The Godfather of VTube Haters. Ya saya terimalah. Terima kasih. Dan kedua, sebutan ini juga secara tidak langsung juga sebenarnya diakui oleh para leader VTube itu sendiri. Sehingga mereka harus dompleng nama saya yang lebih terkenal dari nama mereka. Oke? Supaya mereka mendapat tontonan lebih banyak. Coba tantanglah. Jangan sebut nama saya. Kita lihat videonya berapa viewernya. Pasti kecil kan? Oke? Jadi itu saja, iseng-iseng video saya, menarik ini.
hanya untuk membuktikan ternyata lebih banyak orang yang mau belajar, yang mau cerdas ya gitu ya, yang tidak mau didungui. Oke, dan juga lebih banyak orang yang makin lama makin sadar dan meninggalkan VTube yang umurnya tinggal sebentar lagi. Next saya akan bahas mengenai perkiraan seberapa cepat lagi VTube akan tutup, karena dia tidak bisa memenuhi syarat yang diminta oleh OJK. Nanti di video berikutnya akan saya kupas tuntas. Demikian video saya, semoga mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman Anda dan kerabat Anda yang Anda pikir boleh tercerahkan juga dan terhindar dari permainan tipu-tipu VTube ini. Seperti biasa, terima kasih.